Selamat sore, perkenalkan nama saya Fitri Dwi Rahmawati dari Universitas Tidar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah berjudul Wartaka, Puyuh Pemberani. Dikisahkan pada suatu hari dalam sebuah hutan bernama Hutan Magadha. Hiduplah sepasang burung puyuh. Ibu burung puyuh ini sedang mengerami telurnya. Suatu ketika, dalam sebuah sarang, menetaslah bayi burung puyuh yang telah berjuang membebaskan diri dari cangkang telur dari mana ia berasal. Ia lahir menjadi seekor burung puyuh kecil, tidak lebih besar dari sebuah bola besar. Orang tua dari bayi burung puyuh ini memberikannya nama Wartaka. Wartaka merupakan penjelmaan dari bodhisatwa yang terlahir di masa itu, dan diceritakan bahwa ia memiliki kepribadian bajik serta tegar. Kedua orang tua Wartaka sangat menyayangi dirinya. Ayah dan ibu Wartaka selalu menjaga dan memastikan Wartaka untuk tetap berada di dalam sarangnya. Mereka senantiasa merawat dan memberi Wartaka makanan dengan penuh kasih sayang. Sejak lahir, orang tua Wartaka sering memberikannya makanan berupa tumbuhan dan tidak menghendaki makanan seperti hewan-hewanan. Orang tua dari Wartaka ini memberinya makanan yang mereka bawa menggunakan paruh mereka. Wartaka sendiri belum mempunyai tenaga untuk mengepakkan sayapnya dan terbang di udara. Begitupun untuk berjalan di tanah, ia belum bisa. Suatu hari di hutan Magadha, tempat Wartaka tinggal, terjadi sebuah bencana besar. Bencana itu ialah bencana kebakaran hutan. Tahun demi tahun, diceritakan bahwa tempat tersebut selalu diporak-porandakan oleh kebakaran hutan. Pada saat itu, kobaran api mulai menyala disertai dengan suara yang sangat keras. Asap pun mulai membumbung tinggi di cakrawala dari segala penjuru. Kawanan burung dan seluruh penghuni hutan dengan cepat meninggalkan sarang dan rumah mereka. Di bawah cengkraman rasa takut terhadap kematian, mereka terbang dan berlari pergi sambil menjerit ketakutan serta bingung akibat kepungan bencana itu. Tolong! Tolong! Tolong kami! Mari kita tinggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman, seru para penghuni hutan Magadha yang berteriak kebingungan. Kedua orang tua Wartaka yang juga merasa ketakutan seperti penghuni lainnya, segera terbang pergi meninggalkan anak mereka. Mereka pergi menyelamatkan diri, meninggalkan Wartaka yang masih belum mampu berjalan, ataupun dia belum mampu untuk terbang. Sambil berbaring di dalam sarang, Wartaka menjulurkan lehernya dan melihat kobaran api yang semakin mendekat ke arahnya. Ia berpikir, andaikan aku mempunyai kekuatan untuk menggerakkan sayap dan terbang, aku akan segera terbang ke tempat yang aman. Andaikan aku mampu untuk menggerakkan kaki dan berjalan, aku akan pergi berlari. Kedua orang tuaku telah pergi untuk menyelamatkan diri mereka, meninggalkanku sendirian di tempat ini. Tidak ada pelindung maupun penolongku saat ini. Apa yang harus aku lakukan?
tanya Wartaka yang sempat merasa cemas dengan keadaan. Namun di samping perasaan cemas dari dalam dirinya, Wartaka memiliki keteguhan dan kebijaksanaan dari kelahiran lampaunya. Ia bukanlah seekor burung puyuh biasa. Tak lama kemudian, ia mengemukakan kepercayaan akan prinsipnya. Ia berkata, "Di dunia ini ada kekuatan yang disebut kebajikan dan kebenaran. Ada para petapa suci yang terbebas dari nafsu, amarah, dan kegelapan. Aku percaya akan prinsip tunggal dari alam ini. Aku percaya melalui kekuatan kebenaran, kobaran api itu akan mundur menyelamatkanku dan para penghuni hutan lainnya." Wartaka merenungkan kualitas baik dari para Buddha dalam kehidupan yang lampau yang menunjukkan kebenaran atas nama keyakinan sejati akan dirinya. Karena itu dikatakanlah olehnya, "Dengan sayap yang tak bisa terbang, kaki yang belum bisa berjalan, ayah ibu telah terbang, aku masih di sini. Dengan kebenaran ini, ku memohon kepadamu Raja Api yang menakutkan, Jataveda, berbaliklah pergi dan enyahlah." Setelah Wartaka mengucapkan pernyataan kebenaran itu, kemudian kekuatan kebenaran itu mengempaskan Jataveda hingga sejauh 16 karisa, memadamkannya bagaikan diguyur air. Karena itu Wartaka mengatakan, "Dengan kekuatan kebenaran ini, dinding api nan perkasa padam, bagaikan api yang tenggelam dalam air." Ketika kobaran api itu berbalik, mereka tidak melewati hutan untuk melahap semua yang ada di jalan yang mereka lalui. Kobaran itu padam di sana pada saat itu juga. Para penghuni hutan pun bersorai gembira menyerukan keajaiban ini. Konon, lokasi ini menjadi tempat tiada bara dan asap yang dapat menyentuhnya selama 1 kalpa, dan keajaiban ini yang kemudian disebut keajaiban kalpa. Dan inilah bukti dari kekuatan, kebajikan, dan kebenaran itu. Demikianlah kisah mengenai puyuh pemberani atau Wartaka yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore.